Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayu Sabrina Fuad dengan NIM 230541361 dari MAI 1B. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Sistem Penilaian Periklanan Museum Sejarah Jakarta, Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Media Promosi Museum Sejarah Jakarta. Abstrak. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi perangkat penilaian yang terdapat dalam video profil Museum Sejarah Jakarta. Untuk data yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini merupakan kurang lebih 30 kalimat dari transkripsi video profil Museum Sejarah Jakarta. Untuk hasil yang saya dapatkan, terdapat 3 kalimat deskripsi subjektif, 4 kalimat deskripsi spasial, dan 5 kalimat deskripsi objektif. Dan sementara pada ranah pertunangan terdapat 2 jenis heteroglos dan 8 monoglos. Kata kunci yang terdapat dalam artikel ini merupakan sistem penilaian video profil dan Museum Sejarah Jakarta. Pendahuluan, video profil merupakan media elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang segala bidang, baik itu perusahaan, lembaga, produk, atau suatu daerah tujuan wisata. Biasanya video profil digunakan untuk berbagai tujuan, khususnya untuk periklanan. Sementara penggunaan video profil dalam Museum Sejarah Jakarta sendiri merupakan salah satu media promosi yang di dalamnya terdapat visi dan misi Museum Sejarah Jakarta, koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Museum Sejarah Jakarta serta fasilitas yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Metodologi yang saya gunakan dalam artikel ilmiah merupakan metode pendekatan kualitatif, metode pendekatan deskripsi, dan jenis penelitiannya termasuk jenis penelitian kepustakaan karena sumber yang saya pakai merupakan video, transkripsi, teknik reversional matching untuk menyocokkan kalimat-kalimat yang saya teliti, metode modifikasi substitusi atau metode perubahan, dan teknik ekspansi ganda untuk memastikan kebenaran dari kalimat tersebut. Pembahasan. Objek yang saya teliti adalah Museum Sejarah Jakarta yang bertempat di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Pinangsia, Jakarta Barat. Pada dahulu kala, sebelum menjadi Museum Sejarah Jakarta, bangunan itu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun antara tahun 1707 sampai 1710 dan sampai akhirnya diresmikan sebagai museum oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Gubernur DKI Ali Sadikin pada 30 Maret 1974. Terdapat koleksi yang menggambarkan sejarah dan kehidupan masyarakat Jakarta tempo dulu di dalam museum ini. Pertama, untuk kalimat yang saya temukan dalam video profil Museum Sejarah Jakarta, yang pertama adalah kalimat deskripsi subjektif. Untuk contohnya sendiri, yang pertama adalah Museum Sejarah merupakan satu dari 3 museum yang ada di kawasan Kota Tua. Kalimat ini menunjukkan bahwa Museum Sejarah merupakan bagian penting dari 3 museum yang berada di Kota Tua. Yang kalimat kedua yang terdapat dalam video profil ini yang termasuk deskripsi subjektif adalah ruang teater yang cukup keren dengan pencahayaan dan audio yang mempunyai. Dengan menggunakan kata cukup keren, penulis mengungkapkan ekspresi atau apresiasi positif terhadap desain dan penataan ruang teater, khususnya dalam aspek pencahayaan dan audio. Masih dalam kalimat deskripsi subjektif, kalimat selanjutnya merupakan meskipun memiliki sejarah yang kelam, penjara bawah tanah tetap menjadi daya tarik wisatawan. Kalimat ini mencerminkan pendapat penulis bahwa meskipun penjara bawah tanah di Museum Sejarah memiliki sejarah yang kelam, namun hal tersebut justru menambah daya tarik dan daya minat bagi wisatawan. Kesimpulannya, kalimat deskriptif subjektif mencerminkan pendapat pribadi, penilaian, ataupun persepsi penulis terhadap subjek yang sedang dideskripsikan. Yang kedua, di dalam video profil ini terdapat deskripsi spasial. Kalimat-kalimatnya adalah berikut ini. Museum ini berlokasi di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Pinangsia, Jakarta Barat. Kalimat ini memberikan deskripsi tentang lokasi tepat dari museum ini. Yang kedua adalah pada ruangan pertama terdapat lukisan berjudul Pertempuran Sultan Agung melawan J.P. Cohen. Kalimat ini berkaitan dengan organisasi spasial di dalam museum. Selanjutnya adalah Museum Sejarah Jakarta juga dilengkapi dengan ruang teater.
Deskripsi ini menunjukkan bahwa museum ini memiliki ruang teater yang menambah fungsionalitas ruang dan menciptakan pengalaman yang lebih kaya bagi para pengunjung. Dan deskripsi spasial yang terakhir adalah museum ini juga memiliki patung Dewa Hermes dari mitologi Yunani. Kalimat ini masih berkaitan dengan deskripsi spasial karena menyebutkan tentang keberadaan patung Hermes dalam museum. Hasil analisis kalimat-kalimat di atas, deskripsi spasial dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang organisasi ruang dan tempat spesifik subjek yang dideskripsikan, dalam hal ini yaitu Museum Sejarah Jakarta. Lalu selanjutnya terdapat kalimat-kalimat objektif yang saya temukan di dalam video profil Museum Sejarah Jakarta. Kalimatnya adalah, meriam kuno dengan bobot sekitar 3,5 ton merupakan peninggalan Portugis. Informasi ini disajikan objektif tanpa penambahan emosi atau pendapat. Begitu pula kalimat-kalimat selanjutnya yang tidak terdapat penambahan emosi atau pendapat sang penulis. Kalimat tersebut merupakan pada tahun 1972 diadakan penggalian lapangan di Taman Fathahillah dan ditemukan pondasi air mancur lengkap dengan pipa yang berasal dari pancoran glodok. Ada juga museum yang pernah menjadi pusat pemerintahan VOC juga berfungsi sebagai Dewan Pengadilan Batavia dan Dewan Kota Praja. Lalu kalimat selanjutnya adalah Museum Sejarah Jakarta beroperasi pada hari Selasa hingga Minggu dari pukul 9 pagi hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalimat terakhir merupakan Museum Sejarah Jakarta di bawah naungan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kalimat deskripsi objektif berfungsi untuk menyampaikan informasi atau fakta tentang subjek yang dideskripsikan tanpa menambahkan pendapat, penilaian, atau emosi penulis. Karakteristik ini membedakan deskripsi objektif dari deskripsi subjektif dan deskripsi spasial. Maka dari itu, hasil klasifikasinya merupakan yang saya dapatkan, yaitu 3 kalimat deskripsi subjektif, 4 deskripsi spasial, dan 5 deskripsi subjektif dalam teks pengantar profil Museum Sejarah Jakarta. Kedua adalah heterogloss dan monogloss yang saya temukan. Yang pertama ada monogloss yang terdapat dalam video profil Museum Sejarah Jakarta. Bisa dilihat dalam presentasi ini, saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama adalah Museum Sejarah merupakan satu dari 3 museum yang ada di kawasan Kota Tua. Yang kedua adalah bangunan ini menyerupai istana, dan yang ketiga dibuka oleh Gubernur DKI Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. Untuk heteroglossnya sendiri, terdapat 2 kalimat, yaitu Museum Sejarah Jakarta yang dilengkapi dengan ruang teater yang cukup keren dengan pencahayaan dan audio yang memiliki patung Dewa Hermes dari mitologi Yunani. Dan kalimat kedua adalah, meskipun memiliki sejarah yang kelam, penjara bawah tanah tetap menjadi daya tarik wisatawan. Kesimpulan dari artikel ilmiah yang saya teliti merupakan, dalam video profil Museum Sejarah Jakarta terdapat 4 gambaran organisasi ruang dan tempat spesifik, serta 5 kalimat mengandung pendapat atau emosi penulis sebagai respon terhadap objek, koleksi, dan upaya promosi produk. Video ini mengungkapkan pandangan positif, membangun ketertarikan dan kebanggaan terhadap koleksi Museum Sejarah Jakarta. Referensi-referensi yang saya ambil ketika membuat artikel ilmiah yaitu terdapat dalam slide berikut ini. Abidiniye tahun 2013, pembelajaran bahasa berbasis pendidikan, peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi dengan penggunaan mode pembelajaran explicit instruction dan media gambar pada siswa kelas 7F SMP Negeri 16 Pontianak yang ditulis oleh Dewi MS, dan referensi-referensi lainnya. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait artikel ilmiah yang saya teliti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.